Apakah gara-gara kita beramal soleh kemudian semua urusan jadi baik? Enggak. Semua karena rahmat Allah. Ini hikmah juga luar biasa, kalau kita wafat dalam kondisi apa, maka akan dibangkitkan juga dalam kondisi yang sama. Faqala fakullu dzalika birahmati wa birahmati udkhilukal jannah. Semua yang saya sebutkan tadi kata Allah adalah karena rahmatku, maka dengan rahmatku pula aku masukkan kamu ke dalam syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا فصل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat Pak? Alhamdulillah ya. Ngantuk? Lapar ya. Kayaknya kalau pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak itu bedanya cuma satu saya lihat. Kalau ibu-ibu saya di sini waktu itu ngisi semuanya di tengah. Tapi kalau bapak-bapak hampir semuanya di tembok. Di tengahnya kosong. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu membahas tentang perspektif rahmat bagi sekalian alam. Ketika mengacu kepada satu ayat dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka kita harus dudukkan dulu apa makna rahmat. Kalimat rahmat dalam Al-Quran itu banyak. Ada yang rahmat penulisannya pakai tak biasa. Ada yang rahmat penulisannya pakai tak marbutah. Kalau yang tak biasa itu yang tak maftuhah. Tak yang kayak perahu. Ada yang pakai tak marbutah yang ke atas gitu ya. Itu beberapa penulisan dalam Al-Quran. Dan beberapa mempengaruhi makna. Nah, tapi kita tidak akan mendetailkan itu karena ayatnya banyak sekali. Misalnya dzikru rahmati rabbika. Ya. Kemudian juga inna rahmatallahi wasi'ah dan seterusnya. Fabima rahmat minallahi lintalahu. Ya. Nah, saya akan mengajak kita untuk sedikit ya mendalami kalau memang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi semua, maka rahmat ini tidak mungkin tersampaikan kecuali rahmat ini berasal dari yang mengutusnya. Itu satu. Karena dia adalah sebagai Rasul utusan, sang pengantar. Ya, kalau kita paham namanya risalah. Risalah itu bahasa Indonesianya adalah surat. Dia sebagai Rasul yang mengirimkan surat.
maka sang pengirim hanya bisa mengirimkan sesuatu yang berasal dari yang pengirim utamanya, pengirim asalnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menugaskan Rasul, "Wa ma arsalnaka," kecuali untuk menyampaikan rahmat untuk semuanya. Karena memang yang mengantarkannya itu adalah berasal dari Rabb dan Zat yang ada padanya segala sifat kasih dan sayang. Yang ada padanya adalah segala sumber rahmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada satu bab tentang ma yurja min rahmatillahi ta'ala. Apa-apa yang kemudian setiap kita patut untuk berharap akan dapatnya rahmat Allah itu. Ketika kita sudah mendapatkan rahmat Allah, maka kita akan punya perspektif bagaimana cara kemudian menularkan dan menyebarkan rahmat ini kepada sesama. Jadi fokusnya bukan bagaimana cara mengaplikasikan rahmat, tapi bagaimana cara mendapatkan rahmatnya dulu. Karena kalau kita hanya berfokus kepada cara mengaplikasikan rahmat, tapi lupa mendapatkan atau cara mendapatkan rahmat dari Sang Maha Rahman dan Rahim, maka sebuah atau sesuatu yang seperti ada jalur yang terputusnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasul pernah mendatangi kami, ya, keluar menuju kami. Kharaja alaina. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju sahabatnya, biasanya membawa apa? Ini pasti membawa pesan, membawa wahyu. Karena perintah dari Allah, kalau sudah datang wahyu nggak boleh tunda, langsung sampaikan. Balligh ma unzila ilaik. Langsung sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu. Nah, berarti ada satu pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala yang dalam konteks ini bukan Al-Qur'an memang, tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kata Jabir bin Abdullah, Rasul datang kepada kami keluar dari rumahnya, kemudian faqala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pesan. Cerita yang sangat panjang. Kata beliau, faqala kharaja min indi khalili Jibril salawatullahi wa salamuhu alaihi. Baru saja Jibril pulang. Kata Nabi SAW, baru saja Jibril datang dan baru saja Jibril pulang. Kemudian faqala, Jibril berkata kepadaku, kata Rasul, ya Muhammad, walladzi ba'atsaka bil haqq. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang telah mengutusmu dengan segala kebenaran, nabiyya, sebagai seorang nabi. Inna lillahi 'abdan min ibadihi 'abadallaha khamsa mi'at sanah ala ra'si jabal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya seorang hamba di antara banyak hamba-hambanya yang pernah beribadah kepada Allah selama khamsa mi'at sanah ala ra'si jabal. Pernah menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, sepanjang hidupnya hanya ibadah saja kepada Allah selama khamsa mi'at sana. Selama 500 tahun. Ala ra'si jabal, di puncak sebuah gunung. Ya. Dan gunungnya ini letaknya bukan di daratan, tapi di tengah-tengah samudra. Arduhu wa tuluhu 30 zira'an fi 30 zira'a wal bahru muhitun bihi 4,000 farsakh min kulli nahiyatin. Ya. Di mana lebar dan panjang gunung itu 30 hasta kali 30 hasta, dan sekitarnya adalah lautan yang mengelilinginya. Jarak dari daratan atau dari kaki gunung itu ke daratan adalah 4,000 farsakh, 4.000 mil. Kalau 4.000 mil berapa kilo, Pak? 1 mil berapa kilo? Meter? Hah? Nggak tahu. Halo, halo. Ini belum dibuka kotak snacknya ini. 1 mil berapa kilometer? 1, sekian.
Berarti kalau 4.000 kira-kira 4.000 kilo gitu ya. Jarak dari gunung itu di semua min kulli nahiyah, dari setiap sisinya menuju daratan itu jaraknya adalah 4.000 kilometer kurang lebih. Jarak dari mana ke mana? Jakarta ke Surabaya nyampe nggak? Sampai ya? 5.000 kilometer. Artinya apa? Orang ini hidup, fokusnya sepanjang hidupnya hanya di gunung tadi saja. Ibadahnya di puncak gunung ala ra'si jabal. Dia nggak bisa kemana-mana. Boro-boro mikirin ke mall, boro-boro ikutan arisan, kira-kira gitu Pak ya. Fokus hidupnya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 500 tahun usia ibadahnya. Baik. Kemudian ajrallahu lahu 'ainan 'adzabah bi'ardil isba'i bima'in 'adzbin yastanqi'u min asfalil jabal wa syajarata rumman kulla yawmin yakhruj lahu minha rummanah fa idza amsa nazal fa asaba min al-wudu' wa akhadha tilka rummanah fa akalaha thumma qama li salatin fa sa'ala bihi an yaqbida sajida wa alla yaj'al lil ardi wala li syai'in 'ala jasadihi sabila hatta yab'athahu wa huwa sajid fa fa'ala Allahu dzalika lahu. Allah Subhanahu wa taala mengalirkan air di kaki bukit atau di kaki gunung tadi. Ada mata air yang airnya adalah rasanya tawar. Padahal di sekelilingnya adalah laut. Kira-kira laut airnya asin atau tawar, Pak? Asin. Kalau kita pernah ke Pulau Seribu, Untung Jawa, kemudian apa lagi? Laut Tidung gitu ya. Dan seterusnya, Pramuka, itu airnya asin atau tidak? Asin kan? Mereka harus beli air dari Bandar Jakarta itu. Subhanallah. Tapi Allah jadikan air di sana, mata airnya adalah tawar. Yang kedua, yakhruj rumman, ya, syajarat rumman, tumbuhlah pohon rumman. Rumman itu pohon apa? Delima. Yang yakhruj kulla yawmin rummanah, setiap hari selalu menghasilkan satu buah delima. Ya. Sejak kapan pohon delima tumbuhnya itu di sekitar pantai? Dua. Yang ketiga, setiap sore kullama amsa, falamma amsa nazal, setiap sore dia turun ke bawah. Kemudian dia ambil air wudu. Setelah dia ambil air wudu, dia makan buah tadi. Setelah dia makan, kemudian dia salat 2 rakaat. Setelah dia salat, baru kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 doa. Yang pertama adalah, ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi sujud. Yang kedua adalah, ya Allah, jangan kau biarkan aku wafat, jasadku dimakan oleh tanah. Dan fafa'alallahu lahu dzalik, Allah kabulkan semua permintaannya sampailah dia mati dalam kondisi sujud dan dibangkitkan pun dalam kondisi sujud. Kemudian Jibril berkata, faqala Jibril, fa nahnu namurru alaihi dhahabatna wa arajna wa huwa ala halihi fis sujudi. Kemudian kami bawa ruhnya naik turun sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala masih dalam kondisi fi halihi wa huwa fis sujud. Masih dalam kondisi dia sujud. Ini hikmah juga luar biasa, kalau kita wafat dalam kondisi apa, maka akan dibangkitkan juga dalam kondisi yang sama. Ya. Kemudian fayaqul, ya, fayunadi ya Rabbi rahmatik. Ya. Kemudian ketika dibawa, faqala Jibril, fanajid fil ilmi annahu yub'ats yaumal qiyamah fayuqaf baina yadayillahi ta'ala fayaqulu Rabb adkhilu 'abdil jannata bi rahmati. Maka kami temukan dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam perintah Allah kami diperintahkan membangkitkannya kemudian membawanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan adkhilu 'abdil jannah bi rahmati, masukkanlah hambaku ini ke dalam syurgaku dengan rahmatku. Fayaqulu balla bi 'amali. Kata si hamba tadi, oh tidak ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurgamu dengan amalku, bukan dengan rahmatmu, tapi dengan amalku saja. Merasa yakin
punya amal 500 tahun. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Bayangkan di hadapan Allah saja masih ada orang yang ghurur dengan amalnya. Merasa kagum, i'jabul mar'i binafsih. Kata Nabi, satu di antara 3 hal yang membinasakan itu adalah i'jabul mar'i binafsih, ketika orang bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Bayangkan di hadapan Allah. Allah sudah berkatakan masukkan dia ke dalam syurga. Jangan dengan rahmat-Mu ya Allah, tapi dengan amalku saja. Baik. Karena dia minta itu, Allah kabulkan. Fa yaqulullahu ta'ala lil malaikah, Allah katakan kepada para malaikat-malaikatnya, hasibu 'abdi bi ni'mati 'alaihi wa bi 'amalihi. Ya udah, hitung saja semua nikmatku untuknya dan semua amalnya untukku. Fayujad ni'matul basar, maka yang pertama adalah ada nikmat penglihatan. Matanya disuruh ditimbang sama Allah. Udah, timbang aja matanya itu. Ketika ditimbang matanya satu bagian, qad ahatat bi ibadati 500 sanah wa baqiyat ni'matul jasad. Ya. Ketika ditimbang, maka satu nikmat biji bola mata itu ternyata sama dan setara dengan ibadahnya selama 500 tahun. Sementara baqiyat ni'matul jasad, masih banyak nikmat pada jasad yang lain. Belum mata sebelahnya, belum lisan, belum telinga, belum kemudian otak, belum kemudian saraf, belum sendi, otot, tendon, ya. Kemudian belum jantung, paru-paru, belum kemudian pankreas, hepar, lambung, usus, ada 12 jari halus, ada besar-besar. Belum kemudian kaki, lutut, semuanya. Tulang kita, kulit kita, daging kita, semua nikmat alal jasad ini banyak sekali. Oh, kalau tadi dia minta masuk surga dengan amal, sekarang amal dia sudah aku bayar dengan satu nikmat mata. Ayo kita tagih lagi mana amal berikutnya untuk mengganti semua nikmat itu. Maka karena tidak ada lagi amalnya yang tersisa, Allah mengatakan, fayaqul adkhilu 'abdin nar fayujarru ilan nar. Allah katakan, masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Subhanallah, Allah tetap memanggilnya sebagai hambaku. Bukan adkhiluhu, bukan adkhilu fulan, tapi adkhilu 'abdin nar. Masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Fayujarru ilan nar, maka diseretlah si hamba tadi ke dalam atau menuju kepada neraka. Fayunadi, tiba-tiba sang hamba berteriak, ya Rabbi rahmatika adkhilil jannah. Masukkan aku ke dalam syurgamu dengan rahmatmu ya Allah. Tidak jadi dengan amalku, dengan rahmatmu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah. Fayaqul rudduhu, maka Allah kemudian mengatakan kepada malaikat, coba balikin dia sini. Panggil lagi, seret lagi, bawa ke sini, hadapin ke saya lagi. Fayuqaf baina yadayhi, kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Fayaqul abdi, wahai hambaku, man khalaqaka wa lam taku syai'a. Siapa sih yang dulu menciptakanmu saat engkau dulu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa? Fayaqul anta ya Rabb, tentu engkau ya Allah yang menciptakanku. Fayaqul akana dzalika bi'amalik am birahmati. Aku menciptakanmu itu dengan kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam. Kami telah sempurnakan manusia dalam konteks penciptaan. Fa khalaqa fasawwa. Ya, menciptakan dan kemudian dibaguskan ciptaannya. Dimuliakanlah semua anak Adam. Itu semua karena kehebatan amalmu atau karena rahmatku, kata Allah. Karena amalmu yang 500 tahunkah engkau kemudian menjadi makhluk ciptaanku, atau karena rahmatku engkau menjadi makhluk ciptaan? Maka kemudian sang hamba menjawab, fayaqul bal bi rahmatik, ya Allah, tentu dengan rahmatmu. Baik. Pertanyaan kedua, ya. Man anzalaka fi jabalin fi wasatil lajjati wa akhrajal ma'a al-'adab min al-malih wa akhraja laka rummana fi kulli laylatin wa innama takhruj fi as-sanati marrah wa sa'altani an aqbida ruhaka sajida fa fa'altu dhalika bika. Siapa yang telah menjadikan engkau kuat untuk beribadah kepadaku, man qawwaka ala ibadati 500 sana. Siapa yang telah menjadikan engkau kuat bisa beribadah kepadaku selama 500 tahun? Ya. Engkau bisa kuat ibadah itu karena kehebatan amalmu atau karena rahmatku? Kita bisa sholat subuh di masjid, kita bisa kemudian
Salat tahajud, kita bisa puasa, kita bisa sedekah, kita bisa zakat, kita bisa haji, kita bisa macam-macam amal kita. Berapa tahun, Pak? Ada yang sampai 500 tahun amalnya? Belum ada. Kalau 500 tahun amal, berapa umurnya? Kalau kita umur 60, mungkin amal kita cuma 12 tahun setengah. Kebanyakan waktu mainnya mungkin, tidurnya, tidur di kereta, tidur di bis, tidur di mobil, tidur di masjid, tidur di majelis, tidur khutbah Jumat, banyak tidurnya. Bandingkan dengan amalnya. Bandingkan dengan misalnya salat kita berapa kali? Sehari 5 waktu, dikali satu waktu 20 menit katakanlah, baru 100 menit. Zikir pagi petang 15 menit, 30 menit, 130 menit. Baca Quran 1 juz misalnya 50 menit, 180 menit. 3 jam. 3 jam per 24 jam, 1/8. Kalau umur 60, 1/8-nya berapa? Berapa jam? Berapa tahun itu berarti? 7 tahun setengah kurang lebih. Usia ibadah. Siapa yang bisa membuatmu bisa kuat ibadah selama 500 tahun? Maka sang hamba mengatakan semua karena rahmat. Allah tanya lagi, siapa yang membuat, kok bisa ada ajra, ada air mengalir membentuk mata air dan rasanya azab, yang rasanya kemudian tawar. Padahal sekelilingnya adalah muhit, sekelilingnya ada laut yang airnya asam. Siapa yang membuat itu? Semua karena kehebatan amalmu atau karena rahmatku, kata Allah. Maka sang hamba kembali kemudian mengatakan itu semua karena rahmatmu ya Allah. Ya. Apakah gara-gara kita beramal soleh kemudian semua urusan jadi baik? Nah, semua karena rahmat Allah. Saya sholat tahajud saat makanya usaha saya lancar. Saya kemudian sholat duha saya rajin, makanya utang saya lunas. Saya sering doain anak saya, makanya anak saya jadi anak yang soleh dan salihah. Enggak. Sama persis. Apakah adanya air tawar itu karena ibadahmu yang 100 tahun atau karena rahmatku, kata Allah. Sang hamba kemudian mengatakan karena rahmatmu ya Allah. Kemudian Allah tanya lagi, dari mana ceritanya ada pohon rumman, pohon delima yang tumbuh, yang bisa mengeluarkan buahnya setiap hari sekali, padahal takhrujus sanah marrah. Yang namanya pohon rumman itu berbuah setahun hanya sekali. Ini setiap hari bertumbuh satu. Ya, kalau kita bicara dalam hadisnya, misalnya adalah pohon kelapa, mungkin wajar, Pak. Karena pohon kelapa tidak asing kalau tumbuh di sekelilingnya adalah pantai. Kalau pohonnya misalnya pohon apa lagi, cemara misalnya, bicara gunung tidak ada masalah. Tapi ini di kaki bukit yang sekelilingnya adalah pantai. Dan berbuahnya setiap hari sekali. Dan Allah mengatakan itu semua karena kehebatan amalmu atau rahmatku. Jawabannya juga adalah karena rahmatmu. Kemudian Allah katakan lagi, siapa yang menjadikanmu wafat dalam kondisi sujud dan membuat tanah tidak kemudian memakan jasadmu? Semua karena kehebatan amalmu atau karena rahmatmu? Ada orang dipindahkan kuburannya, dibongkar kuburannya, kemudian dipindahkan misalnya, ditemukanlah jasadnya utuh. Orang mengatakan, oh wajar dia rajin tahajud, wajar dia rajin puasa, wajar dia. Sama. Apa karena kehebatan amal atau karena rahmat Allah? Karena rahmat Allah. Karena yang dijamin sama Allah jasadnya tidak dimakan oleh tanahnya para nabi. Selain para nabi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena amal. Maka di akhir hadis ini, faqala fa kullu dzalika bi rahmati wa bi rahmati udkhilukal jannah. Semua yang saya sebutkan tadi kata Allah adalah karena rahmatku, maka dengan rahmatku pula aku masukkan kamu ke dalam syurga. Qala Jibril, maka Jibril menutup hadisnya kepada Nabi SAW ini dengan katakan innamal asya'u birahmatillah. Segala sesuatu terjadi adalah karena rahmat Allah, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita memandang dulu. Makanya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti ada beberapa konsekuensi dari rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam surah Ali Imran ayat 159. Inilah yang menjadi simpul yang Allah sebutkan dalam ayat itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, maka kamu tidak bisa punya sikap bla 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 itu.
Maka konsekuensi dari dia sebagai rahmatan lil alamin, cinta kepada sesama, rahmat bagi sekalian alam itu adalah karena Allah yang memberikan kepadanya rahmat. Allah utus dia untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, yang punya konsekuensi ada beberapa. Satu adalah lintalahum. Pembuktian akan rahmat bagi sekalian alam itu adalah berlaku layyin. Apa artinya layyin, Pak? Lembut. Ya, ayat ini memang turun untuk peristiwanya adalah perang Uhud. Kalau bukan karena rahmat Allah, dalam tafsir yang Qurtubi disebutkan, ya, ayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sikap lembutnya Allah singgung. Itu bukan karena engkau yang tidak mau yu'annifhum, tidak mau tidak mau menghukum orang-orang yang 300 orang yang lari dari perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud datang, itu Nabi berapa jumlah pasukannya, Pak? 1000. 300 kan pulang. Gara-gara siapa ini? Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, ya kan? Dikomporin, kemudian digembosin, akhirnya 300 pulang. Nah, selesai perang Uhud, kemudian Nabi tidak ngapa-ngapain mereka. Tidak menghukum, tidak kemudian dikeluarkan dari Islam, tidak dicap apa-apa, tidak. Nah, perilaku lembut itu kemudian Allah singgung. Ini semua karena rahmat dari Allah kepadamu, sehingga Allah memberikan taufik kepadamu, lam yu'annifhum, kata Imam Qurtubi. Sehingga Nabi tidak menghukum mereka, tidak berlaku kasar kepada mereka. Tetap berinteraksi dengan mereka, tetap kemudian berkomunikasi dengan mereka dengan penuh kebaikan dan kesantunan. Maka konsekuensi rahmat itu adalah layyin. Dan kalau kita bicara tentang layyin, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan ingat dengan satu di antara 4 karakter yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Hayyin layyin, qaribin sahal. Hayyin layyin, qaribin sahal. Hayyin itu ringan, layyin itu lembut, qaribun itu dekat, sahal itu mudah. Nah, bagaimana turunan kata daripada kata layyin ini adalah punya kelembutan hati. Sehingga merujuk kepada surat Ar-Rum ayat 21 ketika Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa bedanya cinta dan rahmat? Al-Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat yang disampaikan Ibnu Abbas bahwa rahmat itu adalah an yakhafa min an yusiba bisu'in ila zaujatihi. Ya. Khawatir ada sesuatu yang buruk yang menimpa pasangannya atau istrinya. Kalau cinta itu hanya menunjukkan pemberian, apa yang diminta dikasih, tapi kalau sudah rahmah adalah khawatir jangan sampai ada keburukan, ada sesuatu yang menyakitkan, ada kemudian musibah yang bisa menimpa pasangan. Mencegah sesuatu yang buruk yang terjadi pada orang lain, itu rahmah. Sehingga bentuk kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya saat itu adalah umat ini baru kalah, tanda petik. Banyak yang syahid. Tokoh-tokoh besar syahid termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalau dalam kondisi beberapa mujahid yang syahid, kemudian juga beberapa secara psikologis juga kemudian drop, ya, kemudian terluka banyak, bahkan kita tahu Talha bin Ubaidillah kehilangan jarinya, putus gara-gara menangkis anak panah yang menyasar Nabi SAW. Belum kita bicara Zubair bin Awam yang juga terluka di bagian punggungnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Nabi kemudian, ya, 300 orang ini dipanggil, kemudian katakanlah dipecat sebagai muslim, kemudian diusir dan seterusnya, maka terjadilah sesuatu pada barisan kaum muslimin. Nah, kecerdasan dan kecermatan Nabi tidak berlaku kasar kepada mereka supaya apa? Terjadi keutuhan dan kebaikan di barisan kaum muslimin. Dan ini semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makna layyin atau lintalahum dengan rahmat Allah adalah perilaku kita mengasihi sesuatu, menyayangi sesuatu, atau mengasihi seseorang dan menyayangi seseorang dalam konteks kita tidak mau ada keburukan yang menimpa orang tersebut. Kita rahmat bagi istri kita rahmat bagi anak kita rahmat bagi tetangga kita rahmat bagi karyawan kita rahmat bagi misalnya kerabat kita, kolega kita dan seterusnya adalah ketika kita punya kekhawatiran dan kecemasan ada keburukan yang bisa menimpa mereka dan kita mencegah itu.
Itu lin atau layyin atau lembut. Hatinya lembut sekali. Satu. Kemudian Allah mengatakan berikutnya adalah walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Ketika justru sebaliknya engkau punya perilaku yang kasar dan hati yang keras, mereka akan bubar. Mereka akan pergi meninggalkanmu. Mereka tidak akan lagi menjadi barisan yang solid bersamamu. Mereka tidak akan betah untuk terus-menerus bersamamu, ada di sekitarmu. Lan faddu, mereka akan meninggalkanmu semua. Artinya apa? Rahmat itu punya identitas bahwa orang itu betah dengan kita. Rahmat itu terrefleksi ketika orang nyaman bersama kita berlama-lama. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan al-muslim ya'laf wa yu'laf, al-muslim ya'nas wa yu'nas. Seorang muslim itu harus punya sikap anis atau al-unusah, maka disebut sebagai al-insan. Kenapa? Sebab ya'nas wa yu'nas maknanya akrab dan mudah diakrabi. Dekat dan mudah didekati. Tidak punya jarak, tidak kemudian punya gap, tidak punya sekat, tidak punya kemudian barrier untuk bisa dekat dengan siapapun, nyaman dengan siapapun, akrab dengan siapapun. Maka Nabi SAW bahkan akrab dengan orang Yahudi sekalipun. Seorang nenek tua pun akrab, anak kecil pun akrab. Ya, Abdullah bin Zubair, kemudian Usamah bin Zaid, Hasan al-Husain, Sayyiduna al-Hasan al-Husain, dekat. Nabi sholat digemblokin. Kalau kita lihat misalnya dalam kitab ya Tarbiyat al-Aulad itu, bagaimana konsepsi tentang mendidik anak, itu dikutip tentang bagaimana para anak-anak kecil itu biasa menggelayuti dan menggelayuti Nabi ketika sholat. Dan itu dibiarkan sama Nabi SAW. Menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Mereka nyaman dengan Nabi. Bercandanya Nabi di kalangan para sahabat pun membuat mereka nyaman dengan Nabi SAW. Nabi kemudian dipercandai oleh sahabatnya pun Nabi tidak kemudian tersinggungan, tapi dibawa nyaman semuanya. Kita ingat banyak kisah tentang itu tentunya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Artinya konsep yang kedua, refleksi tentang adanya rahmat bagi sekalian alam, bagi siapapun itu adalah menunjukkan kedekatan, menunjukkan kebetahan, kenyamanan. Kalaupun dikatakan kucing pun dekat dengan kita, kucing pun bersama kita dengan nyaman, unta pun bersama dengan kita nyaman. Itu kita sudah menjadi rahmat bagi semua alam. Itu yang kedua. Yang ketiga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, fa'fu anhum, yang ketiga. Buktinya ada rahmat adalah perintah maafkan mereka. Pintu maaf yang selalu terbuka. Kata maaf yang selalu terbuka, bahkan tidak perlu gengsi untuk memulai meminta maaf terlebih dahulu kalau memang kita salah. Ya. Kalaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dalam hatinya keras, wal'iyadzubillah, tentu tidak ada pada Rasul yang demikian. Ada dendam misalnya, tidak mungkin Wahsy yang pernah menombak pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib ketika mengajukan ingin masuk Islam, kemudian Nabi terima. Tidak mungkin kalau Nabi ada dendam. Tidak mungkin Nabi kalau misalnya ketika Fathu Makkah justru mengatakan siapa yang berlindung di dalam rumahnya Abu Sufyan dia akan selamat. Padahal kita tahu betul Abu Sufyan adalah jenderal besar dalam perang Ahzab. Yang karena itulah qadarullah sahabat Nabi salah satu yang gugur yang membuat arsy Allah sampai berguncang, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, meninggal dunia syahid di perang Ahzab. Ini sahabat andalan Nabi SAW dari kalangan pemuka suku Ansar, pemuka suku Aus ya. Kalaulah Nabi SAW ada dalam hatinya kebencian ya. Kalaulah ada pada Nabi hatinya al-hasad misalnya, kedengkian dan seterusnya, tidak mungkin kemudian ada sahabat satu dengan sahabat yang lain dipersaudarakan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tidak ada gap sama sekali. Bahkan ketika misalnya ada iri di kalangan sahabat Muhajirin ketika Nabi membagikan sebagian ghanimah justru diberikan kepada Ansar. Ya. Atau diberikan kepada orang-orang yang mu'allaf, maka orang-orang Ansar